Got nothing in my brain. That's what people say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Sofiatul Izzah. Saya dari Offering A5, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan remaja dan isu-isu kesehatan. Yang pertama yaitu pengertian remaja. Remaja berasal dari bahasa Latin adolescentia, artinya tumbuh untuk mencapai kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Menurut psikologi, remaja adalah suatu periode transisi dari awal masa anak-anak hingga masa awal remaja yang memasuki pada usia kira-kira 10-12 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun. Dan inilah gambar contoh dari perilaku bermasalah pada remaja. Yang pertama, kenakalan, kejahatan, dan perkelahian. Banyak remaja yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran tersebut terdiri atas tidak lengkapnya surat-surat atau SIM dan STNK, melanggar rambu-rambu lalu lintas, kurangnya perlengkapan sepeda motor, tidak memakai helm pengaman, berboncengan sepeda motor lebih dari 2 orang, banyaknya kaum muda berusia antara 10 dan 17 tahun ditangkap sebagai akibat perbuatan perkosaan, perampokan, pembunuhan, atau penodongan. Yang kedua, sifat agresif pada remaja. Perilaku agresif merupakan sesuatu yang bersumber dari dunia dalam atau dari alam ketidaksadaran manusia. Sifat agresif pada remaja menyebabkan kerugian bagi orang lain seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penyerangan. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan obat. Semakin banyak anak muda menggunakan obat-obat terlarang. Dan yang kedua, semakin banyak anak muda yang minum minuman beralkohol, maka semakin tinggi usia remaja tersebut sehingga semakin banyak generasi muda yang terlibat. Yang ketiga, semakin banyak anak-anak muda yang menghisap rokok sejak usia SMP. Dari contoh di atas, alasan remaja melakukan hal tersebut karena untuk menyesuaikan diri dengan teman, pergaulannya, mengusir kebosanan, dan mengatasi rasa lelah saat mengkonsumsi obat-obat terlarang. Yang keempat, kegagalan akademik. Banyak anak muda yang drop out dari sekolah setiap tahunnya. Dari antara 100% anak sekolah dasar, hanya sekitar 60% melanjutkan ke SMP. Dari lulusan SMP, hanya 40% yang masuk SMA atau SMK. Sedangkan lulusan SMA dan SMK yang masuk perguruan tinggi hanya 11%. Banyak anak remaja yang mengulang kelas. Yang kelima, perilaku seksual beresiko. Hasil penelitian di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan peningkatan perilaku seksual pada para remaja. Sebagian dari remaja mulai melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis sebelum menikah. Yang kedua, mulai muncul kasus-kasus remaja melahirkan anak di luar nikah. Yang ketiga, ditemukan sejumlah penyakit seksual yang sebagian diidap oleh kaum remaja, seperti penyakit HIV dan AIDS. Berkaitan dengan penyimpangan perilaku seksual, kondisi-kondisi penyimpangan perilaku ini semakin memprihatinkan, sebab bersamaan dengan isu tersebut, muncul isu penyebaran HIV atau AIDS di berbagai kalangan. Di kalangan remaja, ada sejumlah bentuk hubungan seks sebelum menikah, antara lain hubungan seks dengan pacar, berganti-ganti pasangan karena suka sama suka, hubungan seks untuk memperoleh imbalan atau uang materi. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh remaja bahwa mereka melakukan hubungan seksual sebelum menikah antara lain ingin menunjukkan bukti kesetiaan kepada pacar, kecewa karena dihianati pacar, ingin mendapatkan pengakuan sebagai remaja modern, mencari uang dalam rangka mendapatkan simbol-simbol modernitas, dan sebagainya. 6. Masalah emosional. Sekitar
Yang pertama, sekitar 20% remaja mengalami gangguan depresi. Yang kedua, lebih dari 20% remaja putri mengalami gangguan perilaku makan, dan sebagian daripadanya mengalami anoreksik atau penyakit berat badan di bawah angka normal dikarenakan tidak mau makan walaupun lapar. Yang selanjutnya adalah stres. Dalam pembicaraan sehari-hari, persoalan emosional dikenal dengan sebutan stres. Stres memiliki pengaruh fisik dan emosi, dan dapat menciptakan perasaan positif dan negatif. Pengaruh positif misalnya, stres membantu mendorong kita untuk berbuat, menghasilkan kesadaran baru dan perspektif baru. Pengaruh negatif dapat berupa perasaan curiga, menolak, marah, dan depresi yang selanjutnya dapat mengarah ke masalah kesehatan seperti sakit kepala, sakit perut, sakit kulit, insomnia, borok, tekanan darah tinggi, sakit hati, dan stroke. Hakikat perilaku berisiko pada kaum remaja. Perilaku berisiko dan bermasalah berakar dari masa pubertas dan berlanjut terus sampai masa dewasa. Awal karena pada masa ini remaja mencari jati diri masing-masing. Perilaku bermasalah mulai menurun kadarnya setelah orang berusia sekitar 23 tahun. Secara dramatis, beberapa perilaku bermasalah yang dialami kaum remaja berangsur-angsur menurun selama masa dewasa awal. Pada saat berusia 22 sampai 27 tahun, penyimpangan perilaku mengalami penurunan hampir 50% dan terus menurun sampai menginjak usia dewasa. Upaya pencegahan masalah yang menyimpang pada remaja. Yang pertama yaitu strategi primer. Strategi ini biasanya dilakukan antara orang tua dengan remaja seperti membimbing anak untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma dan nilai-nilai di lingkungan sekitar. Dan yang kedua, strategi sekunder. Strategi ini dilakukan antara lingkungan dengan remaja. Di sini tingkat kenakalan remaja sudah tidak dapat lagi diarahkan hanya dengan bimbingan orang tua. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu peraturan dari lingkungan setempat seperti jam malam pada anak remaja. Yang ketiga, strategi tersier. Tingkat permasalahan remaja dalam hal ini mempunyai masalah yang tinggi, maka dibutuhkan seseorang ahli untuk mengatasi masalah yang sedang dialami remaja tersebut. Misalnya pembunuhan, maka hal ini harus diatasi oleh seorang ahli seperti polisi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.